Orang beriman itu pasti tahu waktu sholat. Dari sini pembahasan utama kita. Nanti baru masuk ke materi yang saya akan buatkan kurikulumnya sampai akhir tahun ini. Sayangnya Allah kepada kita, Allah nggak bedakan di bulan ini. Isi waktu dengan benar selama 12 bulan. Jangan ada waktu yang kosong yang sia-sia, pesan Nabi. Siapkan visi sampai ke akhirat yang paling tinggi. Sukses dunia, alam kubur baik, akhirat tenang. Latihan 4 bulan utama. Talata mutawaliyat, 3 berurutan. Bulan ke-11, Dzulqa'dah. Bulan ke-12, Dzulhijjah. Makanya orang haji banyak mengoreksi diri. Ketiga, Al-Muharram, bulan pertama. Ingat, ada haram, ada muharram, ada al-muharram. Itu beda. Muharram itu perbuatannya. Mencuri, muharram. Hukumnya, haram. Waktu meninggalkan hal yang dilarang, al-muharram. Jelas? Oke. Satu lagi apa? Rajab. Wa Rajabun Mudhar syahrun baina Jumada wa Sya'ban. Bulan Rajab yang letaknya di antara bulan 6 dan bulan 8, Jumada dan Sya'ban. Sekarang kita berada di bulan itu, di pertengahannya. Kita ada di Rajab. Jadi Rajab itu, maaf, bulan evaluasi. Bulan mengoreksi diri, bulan muhasabah. Dan Quran itu kalau ngajak muhasabah, itu jangan tunjuk orang dulu. Ternyata tidak keluar. Ke dalam dulu konsepnya. Ke dalam. Maka kita mulai koreksi ke dalam dengan turunnya Quran surah ke-66 ayat yang ke-6. Kita bahas dari sini pembahasan utama kita. Nanti baru masuk ke materi yang saya akan buatkan kurikulumnya sampai akhir tahun ini. Jadi insya Allah pembelajaran kita akan tersambung, berkelanjutan, sampai dengan akhir tahun. Supaya Anda tahu kalau mau belajar di sini, dengan saya kajiannya apa gitu. Nanti saya akan berikan resumenya, supaya juga ada catatan yang bisa dibawa. Ya, selain nanti terdokumentasikan lewat video yang mungkin bisa diakses kembali. Baik, saya mulai teman-teman dengan Quran surah ke-66 ayat 6 dulu. Ini dasar pengantarnya hari ini, setelah itu masuk ke kurikulumnya. Alhamdulillah. Jazakallah khair. Gak apa-apa, sudah. Nah, ini aja. Gak apa. Oke. Quran surah 66 ayat yang ke-6. Sudah? Ya ayyuhalladzina amanu. Hai semua orang yang menyatakan telah beriman. Tuan-tuan ya. Kalau ada ayat Quran dibuka dengan kata ya di depannya. Disebutkan sebanyak 361 kali dalam Al-Quran. Artinya panggilan ini mencakup semua tanpa kecuali. Tak peduli sedang merasa lemah iman, futur, ataupun kuat iman. Ya, indikasinya iman itu begini standarnya. Lihat dicek, bisa dicek di sholat. Ya, dari panggilannya saja. Subuh tadi jam berapa? 4:30 gampang ya. 4:35, oke kita ambil. 4:35. Ini nanti standar ngujinya ada di Quran surah ke-4 ayat 103, ditafsir di Quran surah ke-8 ayat ke-2. Ini cara ngujinya nih, cara ngukur iman sedang kuat, standar atau tinggi. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Quran surah ke-4 di akhir ayat 103. Orang beriman itu pasti tahu waktu salat. Nah, nanti untuk ngecek imannya bagaimana? Quran surah 8 ayat 2. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Insan beriman itu untuk mengecek ada sinyal iman atau tidak, kata Allah akan disebutkan nama Allah. Nanti ada konfirmasi di imannya, getaran. Nah, karena itu disebutkanlah dalam sehari nama Allah diperdengarkan ke telinga. Bahasa Arab telinga itu udhun. Jamaknya disebut adzan. Adzan itu dari kata udhun, artinya telinga. Kenapa adzan disebut adzan? Karena diperdengarkan langsung lafaz Allah pada orang-orang yang masih memiliki pendengaran, punya telinga. 5 kali dalam sehari untuk ngecek iman. Karena nanti ada yang paginya beriman, sorenya sudah lemah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tuh. Jelas kan ya? Mas Cuping kalau lagi adzan kan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tuh. Nanti kalau ada iman, getaran tuh ada. Terkonfirmasi, ya Allah sudah adzan. Nah, pernah dengar itu gak? Ya, adzan subuh 4:35. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bangun kita.
Ya Allah sudah adzan. Nah itu punya iman, kualitasnya standar. Iman standar. Ya pas dipanggil, pas respon. Ya kan? Anda kerja jam 7, datang ke kantor jam 7, standar kan? Tapi ada orang yang 4.35, jam 4 itu sudah bangun, menjemput dan menunggu panggilan itu. Ya. Itu konfirmasi iman. Ya. Sebaliknya, jam 4 dipanggil, 4.35, baru sadar 5.34. Tuh. Atau bahkan gak ada respon, tapi penolakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Surah apa sih ini? Kecilin toanya. Ya? Nah, ini menunjukkan iman bermasalah. Jelas? Dan kita doakan. Begitu responnya. Quran mengajak mendoakan loh. Bukan mencela loh. Saya mencari ayat dari Al-Fatihah sampai An-Nas yang menunjukkan celaan, gak saya temukan. Responnya indah. Nih ya, Fir'aun tuh, Fir'aunnya. Kebayang gak? Fir'aunnya. Hobi bunuh orang, ngaku Tuhan, tindakan zalim dan sebagainya. Tetap kalimatnya indah. Quran surah 20, ayat 43 sampai 44. Idhaba ila fir'auna innahu tagha. Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkar aw yakhsha. Musa dan Harun pergilah kepada Fir'aun. Fir'aun itu bukan orangnya, tapi jabatan yang melekat kepadanya. Tuh lihat ya, ada orang salah menyalahgunakan wewenang jabatan. Oleh Allah dilarang mengeksplorasi dan mencela orangnya. Bukan namanya yang salah, perilakunya yang keliru. Jangan karena perilaku salah Anda cela namanya. Karena boleh jadi ada orang dengan nama yang sama tidak berbuat demikian. Dan nama Fir'aun gak pernah diungkap di Quran. Siapa sesungguhnya? Jabatannya saja Faraoh, bahasa Arabnya Fir'aun. Ya kan? Memberikan kesan bahwa di kemudian hari akan ditemukan potensi-potensi penyimpangan dari jabatan. Kalau ada yang demikian, engkau datang ingatkan. Bukan untuk menurunkan, tapi mengingatkan supaya jabatan dikembalikan kepada relnya yang benar. Dan dengan apa? Qaulan layyina, dengan yang lembut. Sentuh hatinya, kata Allah. Ya, sentuhlah ia tepat di hatinya, maka ia akan jadi milikmu untuk. Ya minimal dia sadar, kata Allah itu. Sadar, dia mengerti. Ya, balik sini. Nah ini iman standar, iman kuat, iman bagus. Salat. Balik teman-teman, kembalikan. Fokus baik-baik. Nah, di bulan Rajab ini bukan hanya sekedar salatnya yang penting. Tapi evaluasi dirinya dimulai dari apa? Dari panggilan iman. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai semua yang punya iman. Mungkin saat diseru ini, bahkan di antara kita semua. Dan tidak perlu saling mengecilkan. Mungkin ukuran salatnya ada yang dari awal bangun. Ada yang nunggu azan. Ada yang sedang lemah iman. Ketika mau sholat, ketika tidak. Sayangnya Allah kepada kita. Allah gak bedakan di bulan ini. Panggil semua. Aku gak peduli engkau memvonis dirimu lemah iman. Datang padaku, aku kuatkan imanmu. Aku gak peduli engkau banyak maksiat. Datang taubat, aku cintai engkau. Itu jelas loh ayatnya, hadisnya. Maka dimulai dari apa? Semua yang punya iman. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Perbaiki diri dan keluargamu. Diri plus keluarga. Jadi bulan ini adalah bulan evaluasi, bulan duduk bersama, bulan untuk mengoreksi diri, introspeksi, dan bulan untuk mendudukkan keluarga menjadi keluarga yang ideal dan baik. Pertanyaan saya, pernah nggak duduk bersama keluarga untuk sama-sama saling menilai, mengoreksi, meluruskan, membangun visi yang baik lagi? Nah ini momentumnya. Tolong tunjukkan pada saya, di buku mana Anda temukan, memberikan kesempatan waktu yang rinci, detil dengan petunjuknya, membagi waktu yang menerangkan kita menjadi pribadi baik, plus juga membawa keluarga pada kebaikan. Tunjukkan pada saya. Anda nggak akan temukan. Yang ada cuma konsep yang pandangan parsial sifatnya. Belum tentu bagi si B baik, bagi si A mungkin. Tapi Allah membawa kita pada suasana yang indah. Hei, kamu mungkin sebagai pribadi unggul, coba lihat keluargamu. Kamu mungkin champion di perusahaan, di rumah gak ada kebahagiaan. Atau mungkin di rumah bahagia, tapi di masalah selalu muncul. Di pekerjaan, di kehidupan sosial, pada pribadi. Mungkin yang salah bukan orang, yang salah mungkin dirimu sendiri yang belum kau koreksi. Ketika Anda berdiri dan ada orang lain lewat, dia tidak menyapa. Yang salah bukan dia yang tidak menyapa. Yang salah Anda yang menyimpulkan dia sombong.
Boleh jadi dia sedang buru-buru, dia sedang sakit gigi, nggak bisa nyapa. Kan demikian. Tapi karena kesimpulannya yang hadir dari pribadinya bahwa dia tidak menyapa, dia sombong, jadilah kemudian bahan-bahan perselisihan. Maka coba dudukkan dirimu, kata Allah. Dan ajak keluargamu. Nah, ini yang coba kita akan turunkan pelan-pelan. Bagaimana konsep muhasabah diri yang baik, plus menyertakan keluarga di dalamnya. Dari segi waktunya, sampai detil pelaksanaannya.